mempersingkat waktu, adapun pokok pembahasan yang akan dibahas, yang pertama pembelajaran MMP di kelas rendah, yang kedua strategi pembelajaran MMP, yang ketiga merancang pembelajaran MMP. Adapun dari ketiga pokok pembahasan terdapat beberapa tujuan pembelajaran. Yang pertama, menjelaskan hakikat pembelajaran membaca dan menulis di kelas rendah. Yang kedua, menjelaskan pengertian, tujuan, serta berbagai metode MMP. Yang ketiga, merancang pembelajaran MMP berdasarkan suatu metode MMP tertentu. Masuk ke pembahasan kita yang pertama, pembelajaran membaca menulis di kelas rendah. Pada awal-awal persekolahan murid-murid kelas 1 SD, sajian pembelajaran yang utama untuk mereka adalah membaca dan menulis. Pembelajaran untuk kedua jenis keterampilan ini dikemas dalam satu paket yang biasa disebut paket MMP. Paket membaca dan menulis permulaan. Melalui paket ini, untuk pertama kalinya murid baru diperkenalkan dengan lambang-lambang tulisan yang biasanya digunakan untuk berkomunikasi. Sasaran utamanya adalah para murid kelas 1 SD, memiliki kemampuan membaca dan kemampuan menulis pada tingkat dasar. Kemampuan dasar dimaksud akan menjadi landasan bagi keterampilan-keterampilan lain, baik dalam kehidupan akademik di sekolah maupun dalam kehidupan bermasyarakat. Selanjutnya ada pengertian MMP. MMP merupakan kependekan dari membaca menulis permulaan. Sesuai dengan kepanjangannya, MMP merupakan program pendekatan yang diorientasikan kepada kemampuan membaca dan menulis permulaan di kelas-kelas awal pada anak-anak mulai memasuki bangku sekolah. Di kelas 1 sekolah dasar, MMP merupakan menu utama. Mengapa disebut permulaan dan apa sasarannya? Peralihan dari masa bermain di taman kanak-kanak bagi anak yang mengalaminya atau dari lingkungan rumah. Bagi anak yang tidak mengalami masa di TK ke dunia sekolah merupakan hal baru bagi anak. Hal pertama yang diajarkan kepada anak pada awal-awal masa persekolahan itu adalah kemampuan membaca dan menulis. Kedua kemampuan ini akan menjadi landasan dasar bagi perolehan bidang-bidang ilmu lainnya di sekolah. Kemampuan membaca permulaan lebih diorientasikan pada kemampuan membaca tingkat dasar, yaitu kemampuan melek huruf. Maksudnya, anak-anak dapat mengubah dan menghafalkan lambang-lambang tertulis menjadi bunyi-bunyi bermakna. Menghafalkan lambang-lambang huruf yang dibacanya tanpa diikuti oleh pemahaman terhadap lambang-lambang bunyi lambang-lambang tersebut. Kemampuan menulis permulaan tidak jauh berbeda dengan kemampuan membaca permulaan. Pada tingkat dasar permulaan, pelajaran menulis lebih diorientasikan pada kemampuan yang bersifat mekanik. Anak-anak dilatih untuk dapat menuliskan mirip dengan kemampuan melukis atau menggambar. Lambang-lambang tulis yang jika dirangkai dalam suatu struktur, lambang itu menjadi bermakna. Selanjutnya, dengan kemampuan dasar ini secara perlahan-lahan, anak-anak diiringi pada kemampuan menuangkan gagasan, pikiran, perasaan ke dalam bentuk bahasa tulis melalui lambang-lambang nulis atau dikuasainya. Inilah kemampuan menulis yang sesungguhnya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai tujuan pembelajaran MMP. Secara umum, tujuan pembelajaran MMP yakni memberi bekal pengetahuan dan keterampilan kepada peserta didik untuk mengenal tentang teknik-teknik membaca dan menulis permulaan, serta mengenalkan menangkap isi bacaan dengan baik dan tepat untuk menulisnya. Kemudian tujuan pembelajaran MMP menurut para ahli yaitu tarigan. Yang pertama, siswa mampu menulis kata sederhana dan membaca dengan lafal dan intonasi yang wajar. Yang kedua, siswa mampu memahami pesan secara lisan. Kemudian yang ketiga, siswa mengenal sifat-sifat, kebiasaan, dan watak yang baik melalui bacaan, cerita, percakapan, dan kegiatan sehari-hari. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai metode pembelajaran MMP. Terdapat 5 metode pembelajaran dalam MMP. Yang pertama, metode eja, yang kedua metode bunyi, yang ketiga metode kata, yang keempat metode global, dan yang terakhir metode SAS.
Metode pertama yang akan kita bahas di sini yakni metode eja. Pembelajaran membaca dan menulis permulaan dengan metode ini memulai pengajarannya dengan memperkenalkan huruf-huruf secara alfabetis. Huruf-huruf tersebut dihafalkan dan dilafalkan anak sesuai dengan bunyinya menurut abjad. Sebagai contoh, A, B, C, D, E, F, dan seterusnya. Dilafalkan sebagai A, B, C, D, F, dan seterusnya. Kegiatan ini diikuti dengan latihan menulis lambang tulisan seperti A, B, C, D, E, F, dan seterusnya. Metode selanjutnya yakni metode bunyi. Nah, metode ini sebenarnya merupakan bagian dari metode eja. Prinsip dasar dari proses pembelajaran ini tidak jauh beda dengan metode eja. Jadi, proses pembelajaran membaca permulaan pada sistem pelafalan abjad atau huruf dengan metode bunyi yaitu dengan cara dilafalkan dengan seperti pengucapan pada kata benar, keras, pedas, lemah, dan sebagainya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan lanjutkan metode suku kata dan kata. Proses pembelajaran MMP dengan metode ini diawali dengan pengenalan suku kata seperti babi, bu, bebo, caci, cu, ceco, dadi, du, dedo, kaki, ku, keko. Suku-suku kata tersebut kemudian dirangkai menjadi kata-kata bermakna. Sebagai contoh, dari daftar pustaka suku kata tadi, guru dapat membuat berbagai variasi paduan suku kata menjadi kata-kata bermakna untuk bahan ajar MMP. Kata-kata tadi misalnya babi, cuci, dada, kaki, babu, caci, duda, kuku, bibi, cica, dadu, kaku, baca, kaca, duka, kuda. Metode global. Metode ini disebut juga sebagai metode kalimat karena alur proses pembelajaran MMP yang diperlihatkan melalui metode ini diawali dengan penyajian beberapa kalimat global. Untuk membantu pengenalan kalimat dimaksud biasanya digunakan gambar. Di bawah gambar tersebut ditulis sebagai kalimat yang kira-kira merujuk pada makna gambar tersebut. Selanjutnya metode SAS. Pembelajaran MMP dengan metode ini mengawali pembelajarannya dengan menampilkan dan memperkenalkan sebuah kalimat utuh. Mula-mula anak disuguhi sebuah struktur yang memberi makna lengkap, yakni struktur kalimatnya yang bertujuan membangun konsep-konsep bermakna pada diri anak. Selanjutnya, melalui proses analitik, anak-anak diajak untuk mengenal konsep kata. Kalimat utuh yang dijadikan tonggak dasar diuraikan ke dalam satuan-satuan bahasa yang lebih kecil yang disebut kata. Proses penganalisisan atau penguraian ini terus berlanjut hingga sampai pada waktu satuan bahasa terkecil yang tidak bisa diuraikan lagi, yakni huruf-huruf. Selanjutnya, merancang pembelajaran MMP. Mengenai pemilihan metode pembelajaran MMP, apa yang paling tepat digunakan oleh guru bagi pembelajar pemula tidaklah begitu penting. Guru dapat memilih metode MMP yang paling tepat dan paling cocok sesuai dengan situasi dan kondisi siswanya. Namun, penggunaan pendekatan CBSA atau cara belajar siswa aktif pendekatan komunikatif, integratif, dan CTL atau konseptual teaching and learning hendaknya benar-benar dilaksanakan oleh setiap guru. Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar MMP ini terbagi ke dalam dua tahapan, yakni yang A, pembelajaran tanpa buku, dan yang B, pembelajaran dengan menggunakan buku. Langkah-langkah pembelajaran MMP yang pertama tanpa buku. Pembelajaran membaca permulaan tanpa buku berlangsung pada awal-awal anak bersekolah pada minggu-minggu pertama mereka duduk di bangku sekolah.
Sebelum KBM dilakukan, sebaiknya guru mengawalinya dengan berbagai kegiatan pra-KBM. Menggunakan buku. Langkah awal yang paling penting di dalam pembelajaran MMP dengan buku adalah bagaimana menarik minat dan perhatian siswa agar mereka tertarik dengan buku atau bacaan. Sekian yang dapat kami sampaikan mengenai pembelajaran membaca dan menulis permulaan. Jika ada salah kata, kami mohon maaf.